Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Bu. 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 Masih semangat ibu-ibu? Nah, seperti yang saya janjikan, sekarang kita akan mendengarkan tausiah kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh salah satu putra daripada almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang kita rindu dan kangen dengan gaya retorika almarhum. Insya Allah beliau akan mengingatkan kembali gaya-gaya almarhum dalam berdakwah. Kepada Kiai Haji Fikri Haikal MZ kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa iNews yang saya cintai. Tentu semua kita pengen punya anak yang soleh dan solehah. Tapi perlu diketahui anak yang soleh dan solehah bukan simsalabim abragedabra. Bukan laksana menunggu tetesan embun di waktu pagi. Enggak segampang membalikkan telapak tangan. Pengen punya anak yang soleh dan solehah, maka tentu harus dimulai dari ibu bapaknya. Betul lah kalau kemudian dunia pendidikan mengatakan mendidik anak, melahirkan generasi yang hebat, didikannya itu haruslah bersifat audiovisual. Apa audiovisual? Teori, praktek. Enggak bisa pengen punya anak yang baik, lalu ngedidiknya cuma pakai teori aja. Bu, ibu pengen punya anak pinter berenang. Ngajarinnya cuma teori doang. Nah, gaya punggung begini. Gaya bebas begitu. Ke kolam renang nggak pernah. Teori aja dijejelin, tapi prakteknya enggak. Ke kolam renang nggak pernah. Begitu nyebur ke kolam renang, insya Allah gaya batu. Itu sebabnya kalau pengen anak berhasil, melahirkan generasi yang hebat, audio, visual, teori, ya praktek. Prakteknya dari mana? Ibu dan bapaknya dalam kehidupan di rumah tangga. Itulah jadi contoh dan jadi panutan anak-anaknya. Sudah berkumandang azan maghrib, matiin televisi, suruh anak sholat maghrib berjamaah. Begitu TV remote-nya dimatiin, ibunya nyuruh tuh anak sholat berjamaah, sementara anaknya ngelihat ibu masih kekemben pakai anduk. Kekemben, ngerti kekemben? Ngelihat ibu masih kekemben pakai anduk, kira-kira anaknya mau nggak sholat berjamaah? Kenapa dia nggak mau? Yang dia lihat ibunya. Hei. Berkumandang azan zohor dari masjid. Bapak nyuruh anaknya sholat, tong sholat gida, dah zohor noh, pergi gida ke masjid. Tuh anak lihat bapaknya lagi nyuci motor. Kira-kira anak itu mau ke masjid apa enggak? Yang dia lihat bapaknya. Jadi kalau pengen melahirkan generasi yang hebat, generasi yang paripurna, generasi yang baik, didikannya tentu harus dengan audio visual, teori ya praktek. Bukankah seorang anak, dia akan selalu mengidolakan ibu dan bapaknya. Maka kalau ibunya rajin ke majelis taklim, ibunya rajin hadir di pengajian, bapaknya rajin untuk memakmurkan dan meramaikan masjid, insya Allah anak itu akan ngelihat, anak itu akan mencontoh, dan pada akhirnya anak itu akan mempraktekkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupannya.
Jadi nggak gampang membalikkan telapak tangan. Kalau pengen anak-anak kita soleh, anak-anak kita baik, maka dimulailah dari diri kita sebagai kedua orang tuanya. Bu, anak itu bukan cuma penghibur mata, penyejuk hati, serta jadi obat pelipur lara. Lebih dari itu, anak merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Menyia-nyiakan anak dalam artian tidak mendidiknya dengan nilai ajaran agama, lalu tidak memberikan contoh yang baik kepada anak, maka itu dianggap khianat. Menyia-nyiakan anak itu khianat, dan khianat satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat, dulu ada bapaknya rajin ke masjid, ngaji doyan, sama ulama dekat. Di mana aja menebarkan nilai-nilai kebaikan. Dengan kata lain, ini orang dalam hidupnya baik sekali. Begitu mati, diperiksa catatan amalnya. Kebaikannya banyak, kejahatannya dikit, kebaikannya lebih banyak. Ini orang tua disuruh masuk ke sorga. Tiba giliran anaknya yang diperiksa. Buku catatannya dilihat, amalnya dikit, kejahatannya banyak. Ngaji kagak doyan, sembayang kagak mau, sama orang dengki, usil, nyakitin orang. Diperiksa catatan amalnya, kejahatannya lebih banyak. Disuruh masuk neraka nih anak. Protes, ya Allah, benar waktu hidup di dunia saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah berbuat baik. Saya bukan nggak pengen mengerjakan perbuatan itu ya Allah, tapi orang tua saya kagak ngajarin ilmu agama. Saya begini ini karena orang tua saya. Orang tua saya enak-enakan pergi ke pengajian, saya main judi didiemin aja. Orang tua saya enak-enakan bergaul dengan ulama, orang-orang soleh, saya mabok didiemin aja. Orang tua saya enak-enakan ngaji sendirian, saya berlarut terjerumus dalam nista dan dosa, dicuekin aja. Kalau sekarang saya divonis masuk neraka, saya terima ya Allah. Tapi gara-gara orang tua saya yang tidak mengajarkan saya nilai-nilai ajaran agama, tolong demi keadilanmu ya Allah, seret juga orang tua saya, masukin sama-sama saya ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Ya, dimulai dari kita nih orang-orang tua. Kalau pengen punya anak yang baik, ajarkan nilai agama, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak akan melihat, anak akan mencontoh, dan anak akan melakoninya kehidupan beragama yang akan mereka jalani. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih guru kita. Begitu sangat menyejukkan apa yang beliau sampaikan. Betapa pentingnya uswatun hasanah, contoh yang baik buat diri kita dan untuk orang lain. Maka kalau pengen anak kita soleh, kitanya dulu harus jadi orang soleh. Begitu luar biasa. Insya Allah setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.